ada apa namanya paragraf ya. Terus yang tadi terdengar pun sebenarnya terikat dengan keindahan atau apa namanya rima gitu enggak? Oke, berjumpa lagi di channel YouTube saya. Dan di video ini saya mau membahas soal asistensi mengajar yang menjadi program PPG khususnya di mata kuliah PPL. Kira-kira kemarin sudah melakukan itu saya, dan banyak sekali hal yang bisa diceritakan di sini. Bagaimana kisahnya? Silahkan menonton. Baik, dimulai dari asistensi mengajar itu apa ya? Kurang lebih gambaran sederhananya itu merupakan suatu topik di mata kuliah PPL yang mengharuskan mahasiswa PPG itu untuk melakukan semacam ya memberi bantuan kepada guru pamong yang menjadi guru yang mengajar di kelas sekolah di mana mahasiswa PPG itu ditempatkan. Nah, di situ bisa dilakukan apa saja sih? Misalnya seperti menyusun RPP atau modul itu kita bantu, lalu bagaimana membuat evaluasi penilaian, lalu di kelas nanti kita membantu menjelaskan bisa ya, lalu bisa juga memberi semacam survei atau analisis kebutuhan belajar siswa itu seperti apa saja gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya gambaran singkatnya. Kalau mau lebih jelas sebenarnya bisa dilihat dari modulnya ini yang jelas lebih banyak penjelasannya di situ ya. Nah, yang menjadi perhatian pada dasarnya bukan pada tugas-tugasnya, tapi bagaimana pelaksanaannya ya. Karena di PPL di program PPG ini agak beda dengan PPL di S1. Yang mana kalau di S1 sebenarnya lebih terstruktur, kita mau kapan, lalu kita juga lebih jelas ya. Kalau di sini kelihatannya tidak begitu jelas batas-batasnya, kita mau asistensi kah atau masih mau observasi atau hanya membantu guru, itu kan tidak jelas kapan, terus bagaimana, terus bolehkah itu ya. Di sini yang menjadi hal baru bagi saya itu sebenarnya pada mahasiswa PPG ini menentukan sendiri jadwalnya gitu loh. Karena di sini itu terlihat tidak ada semacam struktur yang jelas mau kapan atau dilaksanakannya bagaimana gitu ya. Walaupun di LMS sebenarnya di situ jelas ada topik 1, topik 2 sampai topik yang terakhir ya. Akan tetapi melihat dari teman-teman saya yang di sekolah, juga ada yang dari bidang matematika, mereka itu kan kekurangan waktu untuk PPL ya karena ada penyebab tertentu. Jadi tidak semua kelas kebagian guru atau istilahnya tidak bisa mereka masuki ya. Makanya mereka menyicil sekarang untuk asistensi mengajar, bahkan sampai sudah mengajar terbimbing. Nah, sementara kami yang dari bahasa ya, itu bahkan belum dapat apa-apa, masih observasi ya. Itu menjadi semacam, kok aku nggak bisa secepat mereka ya. Berarti kan kalau mereka bisa cepat, berarti mereka itu bisa melewati urutan gitu loh. Kalau di LMS ada urutan 1, 2, 3, mereka bisa nyujuk atau mendahului ke topik yang berikutnya. Nah, dari situ saya melihat bahwa tampaknya asistensi mengajar ini bisa dilakukan segera daripada menunggu semua program diselesaikan ya, semua modul dikerjakan ya. Nah, jadi dalam minggu ini ya, itu kemarin saya sudah melakukan asistensi mengajar, walaupun kesannya itu agak tergesa-gesa ya, karena kemarin baru direncanakan hari Selasa ya, hari Selasa, lalu hari Rabu langsung pelaksanaan. Sebenarnya koordinasinya sangat begitu terburu-buru, dengan guru pamongnya juga tidak terlalu bisa agak plong ya, karena memang waktunya mepet ya, jadi nggak bisa
direncanakan dengan matang ya. Akan tetapi di pelaksananya juga sebenarnya bisa terlaksana dengan baik ya di situ, karena ya sudah lumayan berpengalaman ya. Nah, itu sebenarnya menjadi semacam apa ya, bahan refleksi saya di video ini ya untuk membahas soal asistensi ini. Nah, bagaimana pelaksanaannya asistensi mengajar ini ya. Nah, kemarin sebenarnya berbeda dengan yang diharapkan modul ya. Modulnya itu kan mengharapkan nanti kita itu membantu guru, berarti di kelas ada guru, ada kita sebagai mahasiswa membantu guru dalam mengajar ya. Mungkin sebelum pembelajaran bisa koordinasi atau menyusun bahan tertentu dulu, nanti di kelas kan tinggal ditampilkan bersama gitu ya. Karena sifatnya asistensi itu berarti membantu. Nah, di sini maka saya kemarin itu sebenarnya mau berharap begitu, tapi karena guru pamong saya sedang pergi, nah jadi saya akhirnya di situ mengajar kelas yang kosong gitu loh. Maksudnya karena guru pamong saya sedang bepergian, ada keperluan saya mengisi kelas beliau. Nah, di situ kesulitannya itu di sini nih. Karena tidak ada persiapan, ya udah agak kaget dong. Makanya guru pamong memberi semacam bahan ya, atau materi yang sudah disiapkan saat itu. Jadi karena bahannya sudah ada yang dari guru ya, agak mengurangi tensi tekanan batin ya, karena sudah ada semacam patokan gitu ya, ada buku ajar juga, ada LKS. Nah, itu kan bisa menjadi semacam pegangan saya gitu dalam mengajar, jadi tidak terlalu menegangkan ya kemarin ya. Nah, dari bahan yang diberikan itu sebenarnya tidak semata-mata saya terapkan begitu saja, tapi agak saya modifikasi menyesuaikan dengan pemahaman saya soal materi itu, sehingga kemarin itu saya terapkan dengan sudah saya modifikasi sedikit di sebelum pelajaran ya. Kemarin bisa diterapkan kurang lebih untuk 2 kelas, karena di situ sebenarnya ada 3 kelas, tapi gurunya sudah kembali di pertemuan yang kedua menuju ketiga, sehingga hanya 2 kelas yang bisa saya ajar. Nah, di situ sebenarnya agak tidak apa ya, tidak siap ya, karena saya ini kan sudah berhenti mengajar ya, tidak mengajar hampir 1 bulan 2 bulan ya untuk bertemu siswa ya. Akhirnya ketemu lagi di kelas yang notabene sudah menjadi kelas yang nyata real ya di sekolah. Nah, di situ makanya kesannya agak begitu canggung, tapi tetap saya paksakan harus percaya diri supaya di situ tidak menimbulkan kesan saya itu masih belajar ya, tapi memang masih belajar, tapi jangan terkesan masih sangat pemula dalam mengajar gitu ya. Nah, akhirnya mengajar. Nah, materi yang diajarkan itu soal teks apa ya kemarin ya, soal drama ya, drama. Nah, jadi ya ada pemahaman dikit soal drama itu bagaimana. Nah, akhirnya diterangkanlah soal drama itu di sana ya, mengenai bagaimana pementasannya, lalu unsur pembangunnya, unsur intrinsik, ekstrinsik gitu ya, pengenalan umum soal drama ya. Nah, di situ akhirnya bisa berjalan ya, dengan sebenarnya juga bantuan teman saya, karena di situ agak bingung langsung mengajar 1 kelas gitu ya. Akhirnya berdua mengajar dan ganti-gantian. Nah, di akhir kelas ya, akhirnya guru kembali sebenarnya di situ, guru pamong saya, dan memberikan sedikit penilaian apresiasi gitu ya. Dan dari situ sebenarnya bisa digunakan sebagai pengerjaan asistensi mengajar ya, atau bahkan malah bisa menjadi praktik mengajar terbimbing ya. Nah, ini yang menjadi semacam ketidakjelasan batas antara pengerjaan di LMS itu, mau yang asistensi mengajarkah atau yang mengajar terbimbing di situ ya. Nah, makanya melihat dari pengalaman kemarin itu, saya lebih memutuskan untuk dijadikan
sebagai pengerjaan asistensi mengajar gitu. Nah, dari pengalaman mengajar kemarin sebenarnya itu yang bisa diambil sebenarnya soal sikap percaya diri ya. Lalu ada rasa apa ya, semacam ya improvisasi gitu ya, harus berani mengambil resiko gitu ya terhadap apa yang sudah diputuskan, karena kemarin sebenarnya agak tergesa-gesa, tapi karena kami, khususnya saya juga bisa bertanggung jawab dengan apa yang saya putuskan, jadi di situ mau tidak mau harus saya lakukan dengan penuh tanggung jawab dan semangat ya di situ ya. Nah, dari asistensi mengajar itu bisa menjadi semacam pertimbangan bagi teman-teman yang besok mau PPL ya, bagaimana harus bisa lebih adaptif terhadap keadaan, improvisasi dan berani mengambil resiko. Jangan sampai seperti saya yang tergesa-gesa ya tapi tidak siap. Teman-teman harus siap dengan apa yang sudah diputuskan dan jangan sampai main-main kalau sudah di tengah praktik di kelas ya. Kurang lebih begitu, terima kasih sudah menonton.